Halo semuanya dan selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar sebuah kebiasaan digital yang tanpa sadar bikin tembok kemisah di antara kita. Pernah nggak sih ngerasa kalah saing sama benda kotak bersinar di tangan teman kalian? Nah, siapkan fokus kalian, karena apa yang akan kita pelajari hari ini mungkin bakal benar-benar mengubah cara kalian berinteraksi dengan orang-orang terdekat, mulai dari detik ini. Coba deh jujur, pasti pernah kan? Lagi seru-serunya cerita, teman kalian malah asyik sendiri nge-scroll HP. Rasanya kayak lagi ngobrol sama tembok yang nyala kan? Asli, itu rasanya nggak enak banget dan pastinya super nyebelin. Nah, mari kita bahas fenomena ini lebih dalam. Ternyata, kelakuan nyebelin yang kayaknya dialami oleh hampir semua orang ini ada nama resminya loh, yaitu pubbing. Istilah ini adalah gabungan dari kata phone atau HP dan snubbing yang artinya nyuekin. Jadi gampangnya, pubbing itu adalah perilaku nyuekin orang yang ada tepat di depan mata kita, murni gara-gara kita lebih milih tenggelam di dunia virtual dalam layar. Fakta bahwa masalah ini sampai harus diangkat dan dibedah dalam modul edukasi digital seperti yang lagi kita bahas sekarang ini, itu membuktikan satu hal yang krusial. Ini bukan sekedar kebiasaan jelek biasa yang bisa dimaklumi. Ini udah jadi isu perilaku sosial yang benar-benar nyata, serius, dan butuh perhatian penuh dari kita semua. Seberapa parah sih masalah ini? Coba bayangkan angka ini. 87%. Ya, besar banget. 87% remaja ngaku secara terang-terangan kalau mereka pernah jadi korban phubbing sama teman mereka sendiri. Artinya, hampir 9 dari 10 orang di sekitar kita lagi ngerasain dampak diam-diam dari kebiasaan ini. Jadi kalau kalian pernah merasa tersisihkan gara-gara layar yang menyala, percayalah kalian sama sekali nggak sendirian. Dan kenapa persentasenya bisa setinggi itu? Well, rata-rata seorang remaja itu mengecek HP mereka sebanyak 96 kali dalam sehari. 96 kali. Kalau dihitung-hitung, itu berarti kita ngecek HP rata-rata setiap 10 menit selama kita melek. Gila kan? Ini jelas nunjukin seberapa mendarah daging dan normalnya distraksi ini di keseharian kita. Kadang tuh, tangan kita kayak otomatis aja gitu ngerogoh kantong buat ngambil HP tanpa kita sadari. Dan ini dia nih efek statistik yang paling mengerikan. Mengecek HP itu mungkin kedengarannya sepele ya, tapi nyatanya kebiasaan ini bisa langsung menjatuhkan kualitas hubungan kalian sama orang lain secara drastis. Sampai 70%. Bayangin aja, lebih dari separuh kedekatan, makna, dan kehangatan dalam sebuah obrolan bisa menguap gitu aja, cuma gara-gara kita gagal ngasih fokus ke lawan bicara kita. So, mari kita bedah lebih lanjut kerusakan psikologis dari fenomena ini. Buat yang jadi korban, jelas mereka bakal ngerasa nggak dihargai, ngerasa kesepian, padahal lagi bareng seseorang, dan bahkan bisa bikin krisis pede. Tapi, ini yang ironis, perilaku ini sebenarnya lagi nyabot tasnya si pelaku itu sendiri loh. Mereka ini berisiko banget terjebak kecanduan HP, hubungan sosial mereka di dunia nyata pelan-pelan memburuk, dan ujung-ujungnya, prestasi akademik atau produktivitas mereka juga ikutan nyungsep. Pubbing ini pada dasarnya benar-benar pedang bermata dua. Melihat dampaknya yang ngeri banget buat kedua belah pihak tadi, pertanyaannya sekarang adalah gimana dong caranya kita memutus lingkaran kebiasaan buruk ini? Karena jujur aja, cuma sekedar sadar kalau itu salah tuh nggak cukup. Kita butuh langkah strategis yang benar-benar bisa mengubah perilaku kita di dunia nyata. Nah, materi edukasi ini ngasih 5 langkah yang simpel banget tapi super praktis. Pertama, mulailah dari tindakan fisik yang paling gampang. Taruh HP kalian dengan posisi layar menghadap ke bawah pas lagi bareng orang lain. Kedua, jangan ragu buat nyalain mode jangan ganggu pas lagi belajar atau nongkrong. Ketiga, coba deh inisiatif bikin kesepakatan kawasan bebas HP sama teman atau keluarga, misalnya pas lagi makan malam. Keempat, dan ini yang mulai banyak dilupain orang, biasakan lagi buat kontak mata pas lagi ngobrol. Dan yang kelima, gunakan fitur batasan waktu layar di HP dengan bijak. Ini bukan cuma sekedar daftar tips basa-basi ya, ini prosedur beneran buat merebut kembali koneksi nyata kita. Pada akhirnya, setiap interaksi sosial yang seru dan bermakna itu sangat bergantung pada kehadiran kita sepenuhnya di momen tersebut. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan sederhana nih buat kalian. Lain kali pas kalian lagi duduk bareng seorang teman, apakah layar HP kalian bakal menghadap ke atas dan siap mengganggu atau menghadap ke bawah? Supaya kalian bisa ngasih perhatian penuh yang emang pantas mereka dapat. Pilihan ada di tangan kalian. Yuk, hancurkan tembok tak kasat mata itu dan selamat merajut kembali koneksi sejati di dunia nyata. Terima kasih udah ikutan bedah materi kali ini dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.